Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang faktorial, kita akan ingat kembali materi yang kemarin telah kalian pelajari. Nah, kalau misalkan kalian telah belajar terkait materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kaidah penjajaran aturan perkalian, ada masih ingat? Jadi aturan perkalian itu ada kata kuncinya. Kalau misalkan kalian menemukan sebuah kasus atau suatu permasalahan yang dimana di sana ada kalimat dan, maka dia harus mengerjakannya menggunakan aturan perkalian, atau secara simpulannya semua angka di dalam permasalahan tersebut harus dikali. Jadi kalau misalkan contoh Esther pakai baju dan celana, ada kalimat dan di sana, maka semua angka yang ada di dalam permasalahan itu harus dikali. Dan itu adalah perkara terkait tentang aturan perkalian di kaidah penjajahan. Nah, selanjutnya apa hubungan ke pembelajaran tentang aturan faktorial? Jadi kalau kemarin kita masih ingat ada sebuah contoh terkait tentang 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ada yang masih ingat? Ini adalah angka yang kemarin pernah kita jumpa di dalam aturan perkalian. Ada sebuah angka yang dimana di sana angkanya secara sistematis dia menurun sampai ke angka 1. Dan ternyata permasalahan ini di dalam matematika ada kalimatnya atau ada kata-katanya, yaitu apa? Faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah suatu angka yang kalau kalian jumpa di sana ada perkalian secara menurun, yaitu bilangan positif yang dia menurun atau naik secara sistematis sampai ke angka yang paling kecil atau ke angka yang paling besar, maka dia disebut dengan faktorial. Faktorial itu dinotasikan dengan tanda seru. Sebagai contoh, misal ada 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ada sebuah perkalian menurun dari angka 4 ke angka 1, yaitu angkanya menurun secara sistematis, maka dia disebut dengan 4 faktorial. Jadi cara bacanya 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena dari 4 menurun sampai ke angka 1, sehingga disebut dengan 4 faktorial. Jadi 4 ini diambil dari angka terdepan, dan angka faktorial atau notasi faktorial ini kalau perkaliannya menurun sampai ke angka yang paling kecil, yaitu 1. Ada lagi misalkan ada 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Kalau tadi adalah bilangan dari besar ke terkecil, sekarang dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, dan dimulai dari angka 1 harus sampai angka 1, yaitu 1 sampai 5, maka dia disebut dengan 5 faktorial. Kenapa? Karena di angka terakhir yang paling besar adalah angka sebagai notasi dari faktorial tersebut. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, masuk. Oke, sekarang kalau tadi kita sudah membahas terkait tentang faktorial, sekarang kita akan belajar contoh soal dari faktorial. Contoh-contoh di sini akan Ibu jelaskan per kategori soal-soal yang mungkin saja keluar. Sekarang kita akan belajar materi dasar terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian menemukan sebuah kasus atau sebuah soal yang mana di sana ada kalimat 4 dan tanda seru, maka cara bacanya adalah 4 faktorial. Kalau misalkan ada pertanyaan yang bentuknya seperti ini, maka cara pengerjaannya tinggal kalian jabarkan menjadi 4 faktorial. Maka kita tulis menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu sampai sini tinggal kalian kali. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 24. Maka jawabannya adalah 24. Oke, jadi faktorial kuncinya adalah di perkalian. Jadi buat kalian yang masih belum hafal perkalian, Ibu sarankan untuk hafal perkalian terlebih dahulu, karena memang untuk kata kunci faktorial hanya bisa diselesaikan kalau kalian memahami perkalian. Dan Ibu sangat menyarankan untuk tidak menggunakan kalkulator. Kenapa? Karena kita pengen belajar menggunakan cara-cara yang ibaratnya kalau kalian pakai kalkulator nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi jangan menggunakan kalkulator kecuali di angka-angka yang paling besar. Jadi untuk angka-angka yang kecil, Ibu sarankan untuk hanya menggunakan tabel perkalian atau hafalan perkalian kalian. Oke, ini adalah contoh 1. Paham sampai sini? Ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kalian sudah mengerti terkait tentang apa itu faktorial dan bagaimana menjabarkannya, sekarang bagaimana kalau misalkan faktorialnya bertemu dengan operasi hitung? Yang mana kita tahu
tahu operasi hitung itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yang paling mudah adalah kita harus benar-benar memahami konsep dasar dari faktorial. Apa itu? Yaitu perkalian menurun. Ketika kalian sudah memahami konsep dasar faktorial adalah perkalian menurun, maka tinggal kalian operasikan sesuai dari pertanyaan atau soal-soal yang akan muncul. Nah, sekarang kita akan mencontoh hal yang paling kecil, yaitu 3 faktorial ditambah 2 faktorial. Ketika ada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan atau perkalian, bahkan pembagian, maka cara pengerjaannya hampir sama, yaitu tinggal kalian jabarkan dan kalian operasikan. Cara penjabarannya harus satu persatu, yaitu 3 faktorialnya kita turunkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Sampai sini kita kali seperti biasa, 3 kali 2 6 ditambah 2, maka hasilnya adalah 8. Oke, untuk pengurangan sama, cara pengerjaannya jabarkan dulu lalu operasikan. Nah, ini adalah contoh kedua terkait tentang faktorial menggunakan penjumlahan dan pengurangan dalam materi faktorial. Paham sampai sini? Paham. Ya. Oke, bagaimana untuk yang tadi, apakah sudah paham? Ingat, kata kuncinya adalah penjabaran dari faktorial lalu dioperasikan. Lalu bagaimana kalau misalkan dia perkalian? Kalau perkalian hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan, tinggal dijabarkan lalu dioperasikan. Kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 1 dikali dengan 3 kali 2 kali 1. Biasanya kesalahan-kesalahan yang paling sering muncul ketika kalian penjabaran faktorial, ada angka-angka yang loncat. Misal dari 3 faktorial dia jabarkan jadi 3 kali 1, padahal ada angka 2. Ketika ada seperti ini maka ini salah. Kenapa salah? Karena tidak ada angka 2. Karena 3 faktorial harusnya 3 kali 2 kali 1. Jadi kalian harus benar-benar teliti ketika kalian menemukan suatu permasalahan terkait tentang faktorial. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah perkalian, kita sekarang masuk ke faktorial pembagian. Bagaimana kalau pembagian? Nah, untuk pembagian dia sedikit lebih mudah cara pengerjaannya. Kenapa? Karena kita bisa mencoret angka-angka yang ada di sana. Contoh, misal ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya, kalian harus lihat dulu angka yang di bawah itu angka berapa. Kalau misalnya yang di bawah angkanya lebih kecil daripada yang di atas, maka kita bisa mengerjakannya seperti ini. Menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya angka 3. Sehingga yang di bawahnya tidak perlu dijabarkan, langsung 3 faktorial. Ketika sudah sampai seperti ini, tinggal kalian coret. Sehingga dapatnya 5 kali 4 sama dengan 20. Selesai. Kenapa? Karena ini cara praktis. Seharusnya kalian harus menjabarkan dulu. Misal 5 kali 4 kali 3 sampai ke angka 1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 sampai angka 1. Nanti kalian bagi seperti biasa, tetap endingnya dapat 20. Karena mau caranya seperti apapun tetap nanti hasilnya sama. Cuma di sini Ibu jelaskan kata kuncinya harus dilihat. Kalau misalkan angka yang di bawah lebih kecil daripada yang di atas, maka tinggal kalian jabarkan yang di atas hanya sampai ke angka yang terakhir. Contoh lagi deh, misal ada 7 faktorial dibagi 6 faktorial. Kalau ada 6 faktorial, maka cukup kita tulis 7 kali 6 faktorial. Di bawahnya 6 faktorial. Setelah itu kita coret, hasilnya 7. Selesai. Udah? Oke, kalau tadi angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang di atas lebih kecil? Cara pengerjaannya sama seperti tadi. Kita cukup menulis 6 faktorial per 7 kali 6 faktorial. Sampai sini kita coret. Nah, lalu bagaimana? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sehingga atasnya sisa 1 per 7. Bedanya cuma seperti itu. Jadi kalau yang tadi 7 faktorial dibagi 6 faktorial dapatnya 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial, dapatnya jadi 7. Kalau yang dia di atas lebih kecil, maka ada angka yang di atasnya sebagai bentuk pecahan.
Itu kalau misalkan yang di atas lebih kecil. Lalu bagaimana kalau misalkan atas dan bawah sama? Misal ada 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka hasilnya 1, selesai. Jadi kalau misalkan atas dan bawah sama,